Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mawar. Aku dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1 di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Di standar pelayanan kebidanan, yang pertama itu standar adalah standar itu ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kebidanan. Apa sih kebidanan itu? Kebidanan itu ilmu terapan yang terkait dengan ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu perilaku, dan ilmu sosial budaya. Selanjutnya, standar pelayanan kebidanan. Di standar pelayanan kebidanan itu meliputi 24 standar yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu A. Standar pelayanan umum, B. Standar pelayanan antenatal, C. Standar pelayanan persalinan, D. Standar pelayanan NIPAS, E. Standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal. Yang A. Standar pelayanan umum. Yang pertama, standar ke-1 itu persiapan untuk kehidupan keluarga yang sehat. Tujuannya itu memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana serta menjadi orang yang bertanggung jawab. Standar yang kedua. Standar kedua ini pencatatan dan pelaporan bidan. Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya. Tujuannya itu untuk mengumpulkan, menggunakan, dan mempelajari data untuk pelaksanaan penyuluhan. Selanjutnya, B. Standar pelayanan antenatal. Standar yang ketiga, identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu. Tujuan yang diharapkan dari penerapan standar ini adalah mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Selanjutnya, standar yang keempat. Standar yang keempat ini pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal. Tujuannya itu bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Selanjutnya, standar yang kelima. Standar kelima ini palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkiraan usia kehamilan. Tujuannya itu memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi di bagian bawah janin. Selanjutnya, standar yang keenam. Di standar yang keenam ini pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan, penanganan, dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya itu agar bidan mampu menemukan anemia pada kehamilan secara dini, melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Selanjutnya, standar yang ketujuh. Standar ketujuh ini pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Bidan melakukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklamsia serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Tujuannya itu agar bidan dapat mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya ya, standar yang ke-8 teman-teman. Standar yang ke-8 ini persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, atau keluarga pada trimester ketiga. Memastikan bahwa persiapan persalinan bersih, aman, dan suasana menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan terampil. Selanjutnya C. C itu standar pelayanan persalinan. Standar yang ke-9. Standar yang ke-9 ini asuhan persalinan kala 1. Jadi, bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai.
Tujuannya itu untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. Oke, standar yang ke-10. Jadi teman-teman, di standar yang ke-10 ini persalinan kala 2. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman. Tujuannya itu untuk memastikan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayi. Selanjutnya, standar yang ke-11. Standar yang ke-11 ini penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Secara aktif, bidan melakukan penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Tujuannya itu untuk membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan kala 3, mencegah terjadinya atonia uteri dan retensio. Selanjutnya, standar yang ke-12. Standar yang ke-12 ini penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancarkan persalinan. Diikuti dengan penjahitan perineum. Tujuannya itu untuk mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregang. Selanjutnya yang D. D ini standar pelayanan NIPAS. Jadi di standar pelayanan NIPAS ini standar yang ke-13. Standar ke-13 ini perawatan bayi baru lahir. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Tujuannya itu untuk menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernapasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemi, dan infeksi. Selanjutnya, standar yang ke-14. Standar yang ke-14 ini penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan. Tujuannya itu untuk mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama persalinan kala 4 untuk memulihkan kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, standar yang ke-15. Standar yang 15 ini pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa NIPAS. Bidan memberikan pelayanan selama masa NIPAS di puskesmas dan rumah sakit atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan. Tujuannya itu untuk memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan memberikan penyuluhan ASI eksklusif. Selanjutnya, E. Standar penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Standar yang ke-16. Penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Tujuannya itu mengenali dan melakukan tindakan secara tepat dan cepat perdarahan pada trimester ketiga. Selanjutnya, standar yang ke-17. Standar yang ke-17 ini penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam, serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Tujuannya itu untuk mengenali tanda gejala preeklamsia dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai. Selanjutnya, standar yang ke-18. Standar ke-18 ini penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali secara tepat tanda gejala partus lama atau macet, serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk persalinan yang aman. Tujuannya itu untuk mengetahui segera dan penanganan yang tepat keadaan darurat pada partus lama atau macet. Selanjutnya, standar yang ke-19. Persalinan dengan menggunakan vakum ekstraksi. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Tujuannya itu untuk mempercepat persalinan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, standar yang ke-20. Penanganan kegawat daruratan retensio plasenta.
Bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya itu untuk mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta. Selanjutnya, standar yang ke-21, penanganan perdarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan perdarahan. Tujuannya itu agar mampu mengambil tindakan pertolongan kegawat daruratan yang tepat pada ibu yang mengambil perdarahan postpartum primer atau atoni uteri. Selanjutnya, standar 22. Standar yang ke-22 ini penanganan perdarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala pendarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu atau merujuk. Tujuannya itu untuk mengenali gejala dan tanda perdarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu. Selanjutnya, standar yang ke-23, penanganan sepsis puerperalis. Bidan mampu menangani secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, melakukan perawatan dengan segera merujuknya. Tujuannya itu untuk mengenali tanda dan gejala sepsis puerperalis dan mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya, yang terakhir, standar yang ke-24. Jadi, di standar yang ke-24 ini, penanganan asfiksia neonaturum. Bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, serta melakukan tindakan secepatnya. Tujuan yang diharapkan yaitu mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, mengambil tindakan yang tepat, dan melakukan pertolongan kegawat daruratan. Teman-teman, jadi kalian sudah tahu kan apa aja 24 standar pelayanan kebidanan. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.